Agustus 2025, meski pasar mobil Indonesia lagi agak melambat, tetap aja ada beberapa model yang tembus angka penjualan gila. Total wholesale di bulan Agustus kemarin tercatat 61.780 unit, ada kenaikan tipis 1,5% dari bulan Juli yang hanya 60.878 unit. Tapi kalau dibandingkan dengan Agustus tahun lalu, ya harus diakui penjualannya turun sekitar 19%. Tapi tenang, kita bukan cuma bahas angka-angka doang, kita bakal masuk ke daftar 20 mobil terlaris yang bikin jalanan Indonesia makin padat. Simak deh siapa yang ada di urutan teratas. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Gak ketinggalan, Wuling Bingo EV ternyata masuk daftar dengan 746 unit terjual. Ya, mobil listrik ini meskipun relatif baru, tapi udah menunjukkan eksistensinya, terutama buat Anda yang pengen mobil ramah lingkungan dengan harga yang lebih masuk akal. Toyota Veloz crossover yang jadi saingan berat Avanza tercatat 753 unit. Bukan hanya gaya, tapi Veloz menawarkan kenyamanan dan fitur lebih kaya, sehingga cocok banget buat keluarga modern. Di mana-mana Veloz udah mulai bertebaran loh. Agya si hatchback sejuta umat tetap jadi pilihan banyak orang meski ada penurunan sedikit di Agustus. Dengan 797 unit, Agya tetap jadi mobil murah yang cocok banget buat perkotaan. Kalau udah jalan pasti nggak susah nemuin Agya, terutama di jalan-jalan Jakarta. Raize crossover kompak dengan tampilan keren ini berhasil raih 835 unit di Agustus 2025. Meskipun belum mencapai angka-angka fantastis, tapi kehadirannya di pasar cukup bikin heboh karena harga yang kompetitif, fitur mumpuni, dan desain yang sangat urban. Daihatsu Ayla, saingan berat Agya, tetap solid di 898 unit. Dikenal sebagai mobil LCGC dengan harga terjangkau, Ayla jadi pilihan banyak orang yang butuh mobil hemat bahan bakar dengan harga murah. Emang Ayla itu sempurna untuk mereka yang baru belajar nyetir atau yang mau mobil pertama. Fortuner King of the Road berhasil terjual 974 unit di Agustus 2025. Dengan desain kokoh dan performa yang powerful, Fortuner tetap menjadi SUV yang dipilih banyak keluarga Indonesia yang suka berpetualang di jalanan ekstrem. Walaupun harganya nggak bisa dibilang murah, Fortuner tetap jadi idola. Suzuki XL7 crossover yang sukses mencuri perhatian dengan harga yang lebih ramah kantong dibandingkan rivalnya mencatatkan penjualan 1.001 unit. Desainnya yang kekinian dan kapasitas penumpang yang lega menjadikan XL7 pilihan tepat buat keluarga muda. Xpander MPV yang satu ini makin populer aja. Dengan 1.253 unit terjual di bulan Agustus, Xpander nggak hanya menawarkan kenyamanan, tapi juga tampilan modern yang beda dari MPV lainnya. Bisa dibilang, Xpander udah jadi simbol MPV kelas menengah yang bawa kenyamanan dan desain stylish. Daihatsu Terios, mobil SUV yang terkenal tangguh dan kompak ini berhasil terjual 1.298 unit. Meski saingannya makin banyak, Terios tetap menjadi pilihan buat kamu yang suka SUV dengan harga lebih miring, tetapi tetap punya tenaga dan fungsionalitas di segala medan.
HR-V sang SUV Honda yang laris di Indonesia tetap kuat dengan 1.342 unit di Agustus 2025. Meskipun sekarang sudah banyak pilihan SUV di pasar, HR-V punya kelebihan di desain dan handling yang lincah. Bukan cuma cocok buat keluarga, HR-V juga pas buat Anda yang suka berkendara lebih dinamis. BYD, pemain baru di pasar mobil listrik Indonesia, mulai menunjukkan eksistensinya. Dengan 1.379 unit terjual, BYD M6 nggak bisa dianggap remeh. Mengusung teknologi mobil listrik yang lebih terjangkau, ini jadi pilihan menarik buat Anda yang mau coba beralih ke mobil listrik. Suzuki Fronx crossover kompak dengan desain sporty tercatat menjual 1.501 unit. Dikenal karena tampilannya yang stylish dan harganya yang lebih terjangkau, Fronx jadi pilihan banyak orang yang ingin tampil beda tanpa harus keluar budget besar. Innova Zenix, model terbaru dari Toyota Innova, meraih 1.652 unit di Agustus. Innova Zenix hadir dengan teknologi baru dan desain yang lebih modern. Keluarga Indonesia yang butuh MPV serbaguna dan nyaman pastinya bakal melirik Innova Zenix sebagai pilihan utama. Rush, SUV Toyota yang populer, terjual 1.949 unit. Desain yang lebih fresh, harga terjangkau, dan fitur-fitur modern bikin Toyota Rush tetap jadi pilihan banyak orang yang butuh kendaraan keluarga dengan tenaga lebih besar. Innova MPV legendaris Toyota tetap jadi pilihan utama keluarga Indonesia dengan 2.089 unit terjual di Agustus. Kenyamanan berkendara dan kapasitas penumpang yang luas bikin Innova tetap menjadi favorit banyak keluarga di Indonesia. Mitsubishi Destinator, SUV yang menawarkan kenyamanan dan performa, terjual 2.213 unit. Dengan tampilan yang gagah dan kapasitas besar, Destinator menjadi pilihan utama mereka yang membutuhkan kendaraan kuat untuk berbagai aktivitas. Toyota Calya, mobil LCGC dengan harga yang sangat terjangkau, berhasil terjual 2.285 unit. Dengan kapasitas 7 penumpang, Calya jadi pilihan keluarga muda yang membutuhkan mobil serbaguna tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Honda Aubrey City Car yang terus merajai pasar dengan 2.346 unit di Agustus 2025. Dengan desain kompak dan performa lincah, Aubrey jadi pilihan orang-orang yang butuh mobil untuk daily use dengan efisiensi bahan bakar yang terjamin. Sigra, mobil LCGC andalan Daihatsu, berhasil mencatatkan penjualan 2.377 unit di bulan Agustus. Sigra adalah pilihan banyak keluarga Indonesia yang butuh mobil murah dengan kapasitas besar. Cuma, meskipun terjangkau, Sigra punya fitur dan ruang yang cukup oke. Dan akhirnya kita sampai di posisi teratas. Toyota Avanza, mobil yang udah jadi legenda di Indonesia, berhasil menjual 3.148 unit di bulan Agustus. Dengan reputasinya sebagai MPV sejuta umat, Avanza masih jadi pilihan utama bagi keluarga Indonesia yang menginginkan kendaraan praktis, luas, dan nyaman. Gak heran sih kalau Avanza masih tetap memimpin, apalagi sekarang udah lebih modern dengan berbagai fitur canggih.
secara keseluruhan. Meskipun ada penurunan signifikan dalam penjualan mobil Indonesia pada Agustus 2025 jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun kenaikan tipis dalam angka wholesales dan retail bulan ini menunjukkan bahwa pasar otomotif Indonesia masih cukup reasonable. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang agak tidak stabil dan tren peralihan ke mobil listrik yang masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan momentum besar. Tapi, dengan angka penjualan yang terus didominasi oleh model-model populer seperti Toyota Avanza dan Calya, pasar otomotif Indonesia jelas menunjukkan potensi besar untuk bangkit. Asalkan ada inovasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan konsumen yang semakin beragam.